sebelah dikit doang juga akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Bukan kita doang yang sakit dan terganggu, orang rumah sama. Kalau masih punya emaknya jadi direpotin dengan sebab kita sakit, dengan sebab kaki atau tangan kita patah, begitu ya. Au yujroha, atau terluka. Luka di sini luka secara zahir, bukan terluka batin, boy, luka dalam lagi. Lanjut yang ke-9, hafiz ala sihatika, pelihara kesehatanmu. Nah ini kita disuruh melihara kesehatan kita. Bagaimana caranya? Bi'an tatarayyadha fil hawa'in naqiyyi kulla subahin, dengan berolahraga di udara bersih di tiap pagi. Kalau pagi kan udara masih masih bersih, masih sejuk, cahaya. Kalau kagak cahaya, kamu keluar dari rumah 4:30 bersih bener, nggak ada bau asap. Kalau di kita nih, kalau langsung keluarnya ke jalan raya mah insya Allah, tapi masih sepi juga sih ya. Liyasi hajis muka, untuk kesehatan badan kita. Fal aqlu salim fil jismi salim. Nah ini yang sering kita dengar ya. Al aqlu salim fil jismi salim, apa artinya? Akal atau otak yang sehat terdapat pada jiwa atau badan yang sehat. Artinya begini, kalau badan kita sehat, kita bisa aktivitas, bisa mikir yang cemerlang. Kalau anggota tubuh kita lagi sakit, boro-boro kita mau kerja, boro-boro mau sekolah, kita barangkali sholat 5 waktu aja, ya itu rasa-rasanya luar biasa beratnya. Barangkali kalau kagak wajib mah ditawar juga, tar dulu dah gitu ya. Cuman karena wajib mah mau kagak mau ya kudu gitu kan. Wastam sikil hawa bi'anfika, dan hiruplah udara bi'anfika, anfun hidung, dengan hidungmu. Jadi kalau kita menghirup pakai apa? Pakai hidung. La bifamika, tidak dengan mulutmu. Lah sekarang tuh pada diem tuh kan, pada diem main liatin karpetnya kan. Itu pada ngapain? Pada napas kan ya. Itu kalau napas pakai apa coba dirasa-rasa dah. Ngirup udara pakai apa? Hidung. Ya hidung kan. Kalau pakai mulut, lah kegantengannya berkurang. Coba boy praktekin. Nah, kalau kita menghirup ini ya biasa aja kan ya. Yang perempuan cantik, yang ini ganteng gitu pak ya. Tapi kalau pakai mulut bisa bukan hanya itu, kita juga agak nyaman ya kan. Kayak misalnya teman-teman pasti seumur hidup pernah ngerasain pilek. Sebelah hidung kan ada 2 lubangnya, yang sebelah mampet. Bagaimana rasanya? Nah, ujung-ujungnya apa? Kaci, apalagi kalau dua-duanya mampet. Akhirnya terpaksa dah, kalau itu mah napas dari apa? Dari mulut. Cuman kan wanginya luar biasa.
ya kan? Wabta'in anil hawa al-wakhim, dan jauhilah dari udara yang berbahaya. Artinya udara yang kotor. Tapi kalau di sekitar kita mah masih alhamdulillah pohon-pohonan masih ada ya. Dibilang rapet juga rumah, kagak juga yang rapet-rapet, yang kagak masih ada juga gitu ya. Artinya udara masih syukur alhamdulillah masih segar begitu ya. Wala takul ta'aman maksyufan, dan jangan makan makanan yang terbuka. Artinya kalau misalnya di rumah ada makanan, biasanya lauk ya, itu hendaknya ditaruh di lemari. Kalau enggak ditaruh di lemari, paling kagak diapain itu? Ditutupin, pakai apa itu namanya ya? Ya, pakai tutup saji, gitu. Emang apa? Farubbama dabat alaihi wazabatun, barangkali bisa juga kalau lauk atau makanan kita enggak ditutupin, rubbama dabat alaihi wazabatun, bisa jatuh cecek. Kan kita kagak tahu, ya kan? Cecek jatuh, kalau dia lagi mantap mah bisa kabur lagi. Cuman judulnya makanan kita udah kelewatan sama cecek. Kalau kita ngelihat mah ya kagak jadi kita makan kan. Kalau kita nggak tahu, ongkoh aja dimakan gitu kan. Au faratun, atau tikus. Nah ini kan tikus memang paling kocok ini, luar biasa. Di sini dipampet, dia nyari jalan lain. Ibaratnya banyak jalan, kalau kata tikus mah menuju Roma kan gitu. Walaupun kata tikus saya ngomong saya. Au ghairuhuma, atau selain keduanya, selain dari cecak sama tikus. Minal hasyarat, dari macam-macam serangga. Itu ngomongin makanan yang terbuka, kita suruh apa? Disuruh tutupin. Itu dari makanannya. Kalau kitanya sendiri, kalau kita mau makan, kita suruh ngapain? Cuci tangan. Kalau lagi kita mah sebelum zaman ada Covid ya, emang mau makan kita emang udah diajarin kan, cuci tangan gitu kan. Jadi bukan karena ada Covid baru apa? Baru pada cuci tangan. Nah kita mah dari mana nih cuci apa? Cuci tangan. Bahkan dalam satu hadis itu dikatakan kalau misalnya kita lagi tidur, nih. Ketika kita bangun tidur, kita itu kagak boleh langsung nyomot makanan. Emang apa? Karena kita tidak tahu aina batan siyadahu, tidak tahu tangan kita bermalam di mana. Paham maksudnya? Artinya kalau kita tidur, ya itu kita nggak sadar tangan kita entar digaruk sini sono, entar mobil atau dia ya nyangkut di mana begitu, barangkali gitu ya. Karena posisinya tidur. Makanya kalau ngomongin orang tidur, lepas dia. Makanya kalau salah satu misalnya nih, kalau kita sholat Jumat. Kalau sholat Jumat kita duduk nih, ngelenggut misalnya depan begini berapa kali gitu ya, itu masih ada benteng pertahanannya. Al-ainani apa? Dua mata. Jadi kalau mata kita masih, kalau kita duduk begini, setidak-tidaknya kalau kita ngelenggut paling apa? Masih ingat kan? Paling kalau kelomposan ya jarang juga sih.
walaupun tidak menutup kemungkinan, cuman ketika kelewat pasti sadar, misalnya maaf nih ya, misalnya kelenggut asal udah kelenggut misalnya tepet, sadar pasti sadar langsung. Lain ketika kita tidur 100% mata kita tertutup, kita sama sekali nggak sadar di mana tangan kita kemana aja pada saat kita tidur. Makanya kalau habis bangun tidur, kalau mau nyomot makanan, cuci tangan terlebih dahulu. Wala takul fakihatan fijatan, dan jangan makan buah yang belum matang. Ada yang nanya, cewek, loh kalau kita makan rujak kan emang belum matang, gitu kan? Mungkin maksud di sini bukan belum matang, artinya kalau buat rujak kok boleh. Maksudnya kadang-kadang baru pentil banget, udah diapain? Jadi penting, dimakan kagak, dibuang iya, jadinya apa? Sayang. Jadi mubazir. Au afinatan, atau buahnya busuk. Tapi rasa-rasanya kalau buah busuk mah, yang cewek yang perempuan, cewek perempuan sama aja ya. Mau yang laki ataupun yang perempuan, kalau disuruh makan buah busuk agak mau kan? Kalau misalnya dikasih hadiah nih, nih makan buah busuk, kasih duit 100.000, saya yakin semuanya sama, diambil duitnya, buahnya kagak dimakan, orang busuk, gitu kan? Wa kulil fakihatan nadijah ba'da basliha jaidan, dan makanlah buah yang matang setelah dicuci dengan baik. Karena kadang-kadang buah kalau kagak dicuci lagi, misalnya buah apa yang kudu dicuci? Jambu. Karena kulitnya kita kemungkinan besar kita makan, jambu bakal dikupas kan ya. Kalau jambu air ya, gitu. Kalau kayak semangka mah, tapi kalau saya pribadi makan semangka saya cuci dulu sih. Cucinya bukan tar kulitnya saya makan, bukan. Jadi maksudnya habis kita megang kulitnya kan dibelah gitu ya. Jadi kita megang kulitnya, kalau kita nyentuh dalamnya udah tangan kita udah bersih. Wala tashrab ma'an kadiran, jangan minum air yang keruh. Mau minum air yang keruh? Boro-boro yang keruh ya. Kalau air mentah mau? Kalau di sini mah kagak ada yang mau minum air mentah. Orang masih banyak kan air masih ada. Kalau waktu saya mondok, kalau giliran air di kamar habis, di dapur umum di peng-peng habis, kita mau keluar kagak boleh, minta sama teman, tahu sendiri. Kalau yang baik, bagian baik, yang kagak mah orang duit golput juga sirah gitu macam-macam. Ujung-ujungnya apa? Saking hausnya kita minum air ke keran. Itu mah udah terpaksa. Wala tada'il ba'udo yakrisuka, jangan biarin nyamuk menggigit kita. Kalau ada nyamuk diapain? Tepak, kena apanya? Kalau ditepak ke tangan kita yang kena, nyamuknya belum tentu kena. Wabta'in anil zubabi, dan jauhilah atau menjauhlah dari lalat. Tahu lalat? Kalau bahasa kitanya laler ya. Watrudhu an wajhika, usir dari wajahmu. Jadi kalau ada laler, usir dari wajah kita. Wala taqul ta'aman hatta alai,
Dan jangan makan makanan yang dihinggapinya, dihinggapi amalah lalai. Wala takun mistal auladis syarihina, janganlah engkau seperti anak-anak yang rakus. Bagaimana? Alladzina yakuluna minal at'imah, yang memakan semua makanan. Maksudnya semua makanan itu apa? Nih lanjutannya. Allati tubahu fit turqat, yang dijual di jalan-jalan, di pinggir jalan. Bukan berarti kagak boleh beli makanan di pinggir jalan, boleh. Cuman ada lanjutannya nih. Fi aniyatin qadiratin, pada wadah yang kotor. Mu'arridatin lil atrabati wal dubabi, yang dapat terkena debu dan lalat. Jadi kalau misalnya kita beli makanan di pinggir jalan, kita kudu lihat-lihat dulu tempatnya. Kalau misalnya kayak ada gorengan di pinggir jalan, boleh beli di pinggir jalan? Boleh. Biasanya apa? Ditutupin. Kalau misalnya ada tukang gorengan pakai gerobak, dia nggak madepin apa? Nggak madepin ke arah jalan. Jadi dia madepnya ke samping atau membelakangi jalan, kan sama kan? Jadi tidak terkena debu secara langsung. Yang terakhir, wa minal adatil mudirrati aidan, dan dari kebiasaan yang membahayakan juga adalah al-israfu wa tabdziru, berlebih-lebihan dan membuang-buang atau mubadzir. Famasalan, seumpamanya, contohnya, idza aqtal walid, apabila seorang ayah memberi waladahu darahim, memberi anaknya uang. Nah terus ngapa kalau ngasih uang? Istara biha asya'a la tufiduhu, anaknya ngapain? Beli sesuatu yang tidak berfaedah, sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalau bocah kan biasanya emang rada-rada susah. Kayak saya aja punya anak ya, dari rumah bilangnya jajan, ya bagi duit 2.000 jajan. Nyampe di warung jajan, bukan beli jajanan, beli mainan. Kira-kira yang begini. Aula yahtaju ilaiha hajatan syadidatan, atau tidak sangat membutuhkannya. Fayutarru ila an yastadina min ashabihi, memaksanya untuk berhutang kepada temannya, idza taja ila syai'in, apabila membutuhkan sesuatu. Artinya begini, kalau kita enggak perlu-perlu banget, enggak terpaksa-paksa banget, jangan apa? Jangan dipaksain buat pinjem duit. Emang apa? Takutnya jadi kebiasaan. Kalau udah kebiasaan, rada-rada susah, begitu. Wa yata'awwad daina min sigarihi. Jadi kalau misalnya pengen sesuatu padahal nggak penting-penting banget, pinjam duitnya buat beli kepengenan, bukan beli kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kan nih, misalnya nih, kita nggak punya duit, di rumah kagak ada beras, boro-boro lauk, beras aja kagak, duit emang kagak ada. Nah kalau itu
mau kagak mau ya barangkali minjem juga karena masuknya yang pokok. Kalau misalnya makanan ada, timbang buat beli pulsa mah itu nomor sekian. Wa ammal waladul aqil, dan adapun seorang anak yang berakal, fa innahu yuhibbut tawfira, menyukai nabung. Tahu nabung? Biasanya kalau lagi normal mah ya sebelum ada corona, Ucat kemarin buku tabungan, nabung sehari 2.000, goceng berapalah gitu ya, tiap hari dibiasain nabung. Wal ibtikhar, dan menyimpan apa? Nyimpan duit. Walidzalika la yahtaju ila dain, karena yang demikian itu tidak membutuhkan untuk ngutang. Kalau teman-teman ya punya duit dikit, simpan tabung, punya duit simpan, lama-lama dikit demi sedikit kita punya tabungan. Kalau giliran kita ada keperluan, kita bisa pakai tuh tabungan. Jadi enggak giliran ada keperluan, tabungan kagak ada, duit kagak ada. Ujung-ujungan apa? Ngutang. Nah kalau kita ada tabungan, giliran ada perlu tinggal ambil, kan indah luar biasa. Fa ya'isu fi hana'in wa sururin, maka hidup dalam kesejahteraan dan kebahagiaan. Sampai di sini dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang nanya, kagak apa-apa juga. Yang penting udah saya tawarin gitu ya. Ini alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini udah habis di juz yang pertama. Nanti lanjut juz yang kedua kalau ntar udah ketemu kitabnya ya. Ada yang mau nanya enggak? Kalau nggak ada yang nanya, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.